Min setengah akar 2. Negatif ya. Oke, berarti nilainya sama, cuman yang sinnya positif karena di kuadran 2 sin positif, di kuadran 2 cosnya negatif. Ini setengah akar 2 dibagi dengan min setengah akar 2. Nilainya berapa berarti? Enak tuh, bisa dicoret juga semua tuh. Setengahnya ada, akar 2-nya ada, sama kan? Coret aja nih. Ini 1 dibagi min 1. 1 bagi min 1 berapa? 1 dibagi min 1. Plus bagi min. Min kan? 1 bagi 1, 1. Oke, aman? Lanjut ya. Tangan 150 nilainya berapa? Berarti ini sama aja sin 150 per cos 150. Sin 150 berapa? Sin 150 derajat berapa itu dia? Setengah bukan? Benar nggak setengah sin 150? Cos 150 itu kalau nggak salah min setengah akar 3. Kalau nggak salah ya. Benar nggak? Benar, Kak. Oke. Plus bagi min, sudah pasti min ya. Setengahnya bisa dicoret. Berarti ini setengah dicoret. Jadi ini 1, ini jadi akar 3. 1 dibagi akar 3. Kayak kemarin ya, 1 dibagi akar 3 kan ada ya. Berarti sepertiga akar 3. Oke. Jadi tangan 150 itu nilainya min sepertiga akar 3. Negatif. Karena di tabelnya ini ya, di grafiknya ini kan cuma ada 135 derajat dan 180 derajat. Yang 120 nggak ada, 150 juga nggak ada kan. Jadi kita lengkapi aja tabelnya nggak apa-apa. Lanjut di tangan 180. Tangan 180 sekarang. Berarti sin 180 dibagi cos 180. Sin 180 berapa? 0, Kak. Sin 180 berapa dia? 0 bukan? 0. Cos 180? Min 1. Min 1. 0 dibagi min 1? 0. 0 dibagi min 1 berapa? 0 0 bukan? apapun hasilnya berapa? 0. 0. Makanya di sini grafiknya di 180 dia nilainya 0. Pas di garis X ini dia. Oke, kuadran 2 beres ya. Sekarang masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 berarti startnya dari 210 ya. 180-nya udah, berarti tangan 210. Tangan 210 derajat. Sama aja sin 210 dibagi cos 210.
Sin 210 berapa nilai? Setengah akar 3. Setengah akar 210, Kak. 210. Min setengah. Min setengah. Kuadran 3 sin negatif ya. Cos juga negatif berarti. Cos 210 berapa? Min setengah akar 3. Oke, setengahnya bisa dicoret kan? Min sama min berarti plus ya. Karena di kuadran 3 yang positif adalah si tangennya. 1 dibagi akar 3. 1 bagi akar 3 berarti sama kayak yang kemarin ya. Yang ini, cuman yang positif. 1 bagi akar 3 itu berarti sepertiga akar 3. Lanjut tangan 225 berarti. Ini sama aja sin 225 per cos 225. Sin 225 berapa nih? Sin 225 berapa tuh nih? Berarti min setengah akar 2 bukan? Cosnya juga sama berarti min setengah akar 2. Min bagi min plus setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Maka di sini 225-nya grafiknya di angka 1. X-nya. Iya. Oke, aman ya? Akhir, untuk kuadran 3 berarti tangan 240. Tangan 240 berarti sin 240 dibagi cos 240. Sin 240 berapa berarti? Min setengah akar 3 bukan? Lalu cos 240 itu juga min setengah berarti. Oke, setengahnya bisa dicoret ya. Min setengah, min bagi min udah positif. Setengah dicoret akar 3 bagi akar 1 berarti. Berarti sin tangan 240 itu nilainya akar 3. Akar 3 bagi 1 kan akar 3. Oke, lanjut 240 udah, berarti tangan 270. Oke, 270 itu berarti sin 270 dibagi cos 270. Oke, sin 270 berapa? Sin 270 itu berapa sih nilainya? Minus 1, Kak. Min 1. Cos 270? 0. 0. Min 1 bagi 0. Min Tidak 1 dibagi terdefinisi. tidak terdefinisi. Makanya grafiknya lihat di 270. Dia nggak menyentuh apa-apa kan. Ya, berarti ini tidak terdefinisi. Oke. Oke, kuadran 3 clear ya. Coba lanjut kuadran 4 sendiri. Benar nggak, Bang? Jadi 1, 2, 3 udah, tinggal yang kuadran 4 tangannya. Di kuadran 4 yang positif cuma si cos. Berarti nilai tangannya negatif. Makanya lihat grafiknya di bawah sumbu X ya kan. Karena nilainya negatif nih. Lanjut ya, lengkapi sampai tangan 360.
Berarti habis berikutnya tangan 300. 270 udah, berarti lanjut ke 300. Tangan 300, oke. Tangan 300 berapa jadinya nilainya? Tangan 300. Berarti sin 300 dibagi cos 300. Sin 300 dia punya nilai berapa sih? Sin Minus akar 300. 3. Minus Tengah akar 3. setengah akar 3. Cos 300 Tengah. setengah. Cos di kuadran 4 kan positif ya. Setengah akar 3 dibagi setengah. Min setengah akar 3 min bagi plus min ya. Setengah akar 3, setengahnya coret aja kan. Tinggal akar 3 bagi 1, berarti min akar 3. Tangan 300. Lanjut berarti tangan 315 ya. Tangan 315 derajat berarti sin 315 dibagi cos 315. Berarti ini min setengah akar 2 ya, sin setengah 315 ya. Lalu cosnya berarti setengah akar 2. Ini sama-sama setengah akar 2 bisa dicoret. Tinggal min 1 bagi 1 berarti. Min 1 bagi 1 berarti min 1. Jadi tangan 315 di sini min 1 juga ya sesuai di grafik ya. Lalu kemudian tangan 330. Berarti sin 330 dibagi cos 330. Oke, sin 330 berapa? Nilai sin untuk Min 330. setengah, Kak. Berapa? Min setengah. Min setengah. Mm-mm. Lalu cos 330? Setengah akar 3.
Setengah akar 3. Min bagi plus berarti nanti min ya. Setengahnya coret. Berarti 1 dibagi akar 3. Kayak tadi lagi ya. Berarti 1/3 akar 3. Lanjut berarti tangan 360. Berarti sama aja sin 360 dibagi cos 360. Sin 360 berapa? 0. 0. Cos 360? 1. 1. 0 bagi 1? 0. Oke, semua nilainya sesuai grafik. Ada beberapa sudut aja yang kita tambahin ya, karena di grafiknya kurang lengkap. Tapi kira-kira sebetulnya memang grafik tangan ini seperti ini, ya, kayak agak sedikit mirip kayak ini ya, cacing yang nggak jelas gitu ya, nggak ada puncaknya, nggak ada apa-apanya gitu. Oke, ya udah lengkap ya. Jadi Kak Bandar udah kasih eh, nilai-nilai sin cos tangan untuk grafik sudut-sudut istimewanya. Grafiknya juga sudah. Tinggal nanti kita masuk ke latihan soal. Sekali lagi ini masih basic banget tentang trigonometri. Ya, jadi konsep dasarnya dulu Kak Bandar kasih di awal supaya kalian bisa ngerti lagi, ngulang-ngulang lagi nanti ya di rumahnya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut lihat contoh soalnya. Seperti apa sih contoh soal trigonometrinya? Nanti kita gabungkan ke konsep-konsep yang kemarin udah kita pelajari. Sudah? Yang udah kasih jempolnya dong. Kita mau lanjut lihat contoh soal. Masih ada sekitar 10 menit lagi, atau 15 menit lagi lah. Udah ya? Sudah dicatat semua kan? Jadi kalau kalian mau gampang, bikin tabel sin cos tangan untuk nilai-nilai ini. Jadi nanti tinggal buka catatannya, buka catatan tabel aja.
Lanjut ya, lihat soalnya ya. Yuk. Nah, coba lihat soal nomor 2 dan nomor 3. Ini tuh soal lebih ke ini ya, ke bentuk soal cerita dari trigonometri. Jadi interpretasinya bisa seperti ini untuk soal trigonometri ya. Silakan pilih nomor 2 atau nomor 3. Kalian coba kerjakan dulu dan coba ilustrasikan keterangan yang ada di soal ke dalam bentuk gambarnya dulu. Jadi kalian ilustrasiin dulu tiap kata-kata yang ada di soal ini ke dalam bentuk gambar trigonometrinya seperti apa. Ya, kalau mentok kasih tahu Kak Bandar, kalau mau lanjut Kak Bandar kasih waktu 5 menit. Ya, jangan bilang mentok dulu. Ya, jangan bilang mentok dulu. Coba dulu aja. Cobanya, pokoknya kaitkan dengan soalnya aja nih. Sesuai dengan soalnya nanti kalian pasti dapat ketemu clue-nya seperti apa. Ada ada apa? Ada saran dari Kak Bandar lebih baik kalian gambar dulu setiap keterangan yang ada di soalnya. Ya, nanti dari gambarnya akan kelihatan seperti apa. Contohnya nomor 2 nih, penebang liar ingin mengukur tinggi pohon. Jadi ada seorang penebang liar yang mau ukur tinggi pohon. Posisinya si penebang liar dengan pohon itu jaraknya 6 × 3 meter. Ada orang, ada pohon. Si orang ini mengukur tinggi pohon yang di depannya. Ya, jarak orangnya dengan pohonnya 6 × 3 meter. Oke, clear ya? Jadi posisikan si orangnya dengan pohonnya jarak 6 × 3 meter di gambar kalian. Ilustrasikan seperti itu. Lalu antara matanya si penebang liar ke puncak pohon itu membentuk sudut elevasi 30 derajat. Oke ya. Nah, keterangan berikutnya, jika tinggi penebang liar tersebut dihitung dari mata sampai tanah, itu 1,5 meter. Jadi dari tanah sampai matanya dia, karena sudut elevasinya tadi kan lihatnya pakai mata ya, bukan pakai kepala gitu ya, bukan pakai rambut, ngeliatnya kan pakai mata. Tinggi orang tersebut dari tanah sampai matanya 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan tentukan tinggi pohon tersebut berapa, gitu. Coba kerjain dulu ya. Ini gampang kok. Sebenarnya kalau kalian dapat gambarnya, kalian bisa ilustrasiin. Kak, Oke. Hmm? itu nomor 3 berarti pakai yang tangan ya? Boleh. Kalau kamu udah dapat gambarnya dan bisa cocokin mau pakai tangan, sin atau kos, bebas aja. Yang penting ilustrasiin dulu gambar soalnya seperti apa. Yang penting kalau ngadepin soal trigonometri yang begini, kita coba ilustrasikan dulu dalam bentuk gambarnya seperti apa. Supaya nanti pas metodenya mau pakai tangan, kos, atau sin. Gitu.
Jadi buat nomor 2, kita coba ilustrasi nih. Mungkin kalian agak sedikit bingung. Yuk kita coba gambarin ya. Ilustrasinya nggak usah bagus-bagus, nggak usah gambarnya nggak usah gimana-gimana. Yang penting kalian ngerti dengan gambar adik-adik sendiri ya. Oke, misalkan ini orangnya. Ya ini orang. Benar gambar orangnya juga biasa aja, nggak usah terlalu bagus-bagus amat ya. Ini dia punya mata di sini. Lalu ada gambar pohon ya. Pohonnya berarti kira-kira beginilah ya, pohon. Gitu. Nah, jarak orangnya ke pohon itu kan tadi di soalnya adalah 6 akar 3 meter. Oke, lalu sudutnya si penebang liar tersebut ke puncak pohon, berarti ke paling atas ya, itu sudutnya 60 derajat nih, 30 derajat. Ini sudutnya 30 derajat. Oke. Berarti kan dari mata dia juga bisa tembak lurus ke pohon kan? Ini ya. Oke. Nah, kira-kira nih, kita pakai metode yang mana? Nomor 3 dapatnya 18,5 meter. Oke, nanti kita cek. Nah, kalau kayak gini gimana? Posisi pohonnya di depan, oke, dan ini posisi yang miringnya kan yang dari mata dia ke puncak pohon kan miring ya. Ini miring berarti. Ini miring. Pohonnya itu bagian depannya. Lalu berarti ini kan sampingnya. Ya kan bagian sampingnya kan berarti ini. Oke. Berarti ini jarak sampingnya 6 akar 3 meter. Kalau kita gambarin di normal seperti segitiga kan berarti begini. Ya kan? Ini 30 derajat, ini miring, ini samping, ini depan. Nah, kita mau cari yang depan. Oke. Yang diketahui cuma samping. Hubungan mana dari sin cos tangen yang pakai metode depan dan samping? Depan dan samping pakai apa? Tangan, Kak. Tangan. Berarti kita nyari nilai tangan sudutnya 30 derajat. Oke. Sisi depannya yang kita mau cari, lalu sampingnya tadi 6 akar 3. Tangan 30 derajat berapa nilainya? 1/3. 1 Hmm? per akar pangkat 3. 1/3 akar 3 mungkin. Iya. Oke. Sama dengan depan dibagi 6 akar 3. Nah ini kan tinggal kali silang aja kan. Tinggal kalian kalikan aja kan untuk nyari sisi depannya. Kalian tinggal kalikan. Contohnya misalkan gimana sih? 2 kan itu sama aja 6 bagi 3. Misalkan 6-nya ini sebagai si A. Untuk nyari A-nya kan kaliin aja. 2 kali 3 kan. Berarti ini sama aja 1/3 akar 3 dikali 6 akar 3. Oke. Clear ya? Sekarang kaliin angka dengan angka. 1/3 kali 6 berapa? 1/3 kali 6 dulu deh. Berapa tuh? 1/3 dikali 6. 2. 2. Akar 3 kali akar 3? Akar A kali akar A. Akar A dikali akar A, hasilnya adalah si A sendiri. Berarti berapa? 3. 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, oke. Berarti 6 itu cuma dari sini sampai ke sini. Ini 6 meter.
Belum sampai ke tanah, 6T belum nyampe ke tanah. Maka dari sini ke sini kan itu tinggi orangnya. Dari yang matanya si orang tersebut sampai ke tanah kan tinggi orangnya, 1,5 meter. Jadi total tinggi pohonnya berapa? Tinggi pohonnya jadi berapa? Tadi 6 meter sudah, ditambah dengan tinggi orangnya sampai ke mata, 1,5 meter. Berarti 7,5 meter ya. Jadi tinggi pohonnya segini, 7,5 meter. Ini tinggi pohonnya segini. Adik-adik bisa catat dulu aja. Sudah? Oke. Sudah dicatat ya? Untuk soal nomor 3, coba adik-adik cari dulu. Jen juga bisa nanti cek lagi jawabannya. Atau mau direvisi boleh. Besok kita bahas ya. Soal nomor 3 ya. Silakan di screenshot aja dulu soal nomor 3-nya. Kalau nanti misalkan nggak sempat screenshot, bisa lihat rekamannya ya. Nanti Kabadar Sains sore ini rekamannya Kabadar upload ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang aplikasi soal trigonometri begini? Kabadar harap kalian nggak bingung lagi. Dan nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh tanya di grup ya. Oke? Sebentar Kak Bandar mau absen dulu bentar. Nanti jangan live dulu ya. Kak Bandar mau isi absen dulu bentar. Takutnya Kak Bandar lupa nih siapa-siapa yang datang. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung? Lebih baik adik-adik jujur aja kalau misalkan masih bingung. Kasih tahu aja kesulitannya di mana. Nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke. Yuk kita absen ya. Silakan open cam-nya. Yuk, 3, 2, 1. Ini aja nih. Oke ya. Bentar ya, tahan dulu. Bentar. Kak Bandar belum sempat ini. Bentar ya, bentar, bentar. Wait. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Yuk. Thank you, Kak. Thank you, Wade. Thank you, Reza. Thank you, Tovan.